Bismillah, Bismillah kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita paling tidak tahu apa yang kita baca. Minimal benda apa yang kita pegang. Yang kita pegang adalah mushaf Al-Quran. Kalau kita sudah tahu mushaf Al-Quran, historinya, sejarahnya, maka kita akan lebih menghayati di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan tema kita. Apa itu nuzulul Quran? Nah, nuzulul Quran itu dikenal dengan hari atau malam pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang paling masyhur itu, ini juga menjadi pendapat daripada banyak ulama, yakni jatuh pada malam 17 Ramadan. Ini udah menjadi kesepakatan ulama. Walaupun ada yang memiliki pendapat yang lain, monggo silahkan ya. Apa dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah langsung 30 juz? Tentu tidak demikian. Ulama menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran itu mereka bersepakat dengan cara dua tahap yang besar yang dilewati oleh Al-Quran sampai kepada kita saat ini. Apa yang pertama? Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah. Yakni Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Yakni yang pada malam 17 Ramadan kita kenang atau kita rayakan dengan istilah malam nuzulul Quran. Nah, itu proses yang pertama. Tahapan yang kedua dilakukan secara berangsur-angsur. Kurang lebih ini terjadi selama 23 tahun ya, yang mana Rasulullah SAW menerima Al-Quran secara berangsur-angsur ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan menguatkan hati Rasulullah SAW. Ketika itu agama Islam sangatlah asing. Ketika itu agama Islam agama yang tidak dikenal sebelumnya. Maka Rasulullah butuh penguatan, butuh kekuatan. Yakni nanti muncul yang namanya mukjizat Rasulullah. Di antaranya adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Terus apalagi hikmahnya? Ternyata rahasia yang kedua kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur adalah untuk kebutuhan menjawab persoalan umat yang kontekstual. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW, itu Rasulullah tidak serta-merta langsung menjawab, tapi Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah mulai hukum-hukum Allah diterapkan sesuai dengan pertanyaan masyarakat saat itu. Terus yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Memudahkan untuk menghafal dan mengamalkan ayat demi ayat Al-Quran tersebut. Para sahabat saat itu
menerima Al-Quran secara berangsur-angsur tanpa ditulis. Bagaimana caranya? Didengar, dihafal, diamalkan. Didengar, dihafal, diamalkan. Didengar, dihafal, diamalkan. Terus begitu. Saat itu belum ada media tulis. Maka yang ada adalah media pendengaran. Di saat itu Al-Quran turun, langsung diperdengarkan kepada Rasulullah. Rasulullah memperdengarkan kepada sahabatnya. Yang terakhir, hikmahnya mengapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur adalah ini merupakan proses pendidikan kepada Rasulullah SAW. Tentu diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ini menjadi menjadi pelajaran betapa pendidikan itu harus melewati proses. Tidak bisa dengan instan. Ini hikmah besarnya. Ketika seseorang dalam proses pendidikan, itu tidak ada pendidikan yang instan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Berangsur-angsur inilah namanya berproses. Makanya tidak ada yang namanya pintar secara instan, tidak ada. Pendidikan secara instan tidak ada, yang mana harus melewati proses yang berliku, proses yang panjang. Nah, dari nuzulul Quran kita bisa mengambil ibrah lebih luas lagi betapa Al-Quran merupakan pedoman seluruh peradaban, baik peradaban sekarang maupun peradaban yang akan datang. Kenapa? Karena Al-Quran bisa melingkupi daripada zaman saat ini dan zaman yang akan datang. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran mengajarkan pentingnya awal pembinaan, yakni pembinaan akidah atau bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah akidah ditanamkan baru masuk ke akhlaknya. Kalau sudah masuk ke akhlakah baru ke hukum-hukumnya, halal, haram dan sebagainya. Yang terakhir, yakni perubahan besar itu dimulai dari hati. Orang yang hatinya bersih, maka perubahan besar ada dalam diri orang tersebut. Orang yang hatinya tidak terkontaminasi dengan syirik, tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong. Kalau dia bersih dari itu, maka orang yang demikian hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.